Yakub pindah ke Mesir. Demikianlah Israel berangkat dengan segala miliknya dan tiba di Beersheba. Lalu ia mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan matamu nanti. Lalu Yakub berangkat dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dengan kereta-kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka juga membawa ternak dan harta benda mereka yang telah mereka peroleh di tanah Kanaan. Lalu Yakub bersama seluruh keturunannya tiba di Mesir. Anak-anak dan cucu-cucunya, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel, Yakub beserta keturunannya yang datang ke Mesir. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Serah. Adapun dan Onan mati di tanah Kanaan. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah anak-anak lelaki Lea yang dilahirkannya bagi Yakub di Padan Aram, selain Dina anaknya yang perempuan. Seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Saudara perempuan mereka Serah. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan. Silpa melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Di tanah Mesir, bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim, yang dilahirkan oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupin, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahseel, Guni, Yeser, dan Shelem. Itulah keturunan Bilha, hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya perempuan. Bilha melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang-orang yang tiba di Mesir bersama Yakub, yang adalah keturunannya sendiri, seluruhnya berjumlah 66 jiwa, tidak terhitung istri anak-anaknya. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir berjumlah 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda mendahuluinya menemui Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya.
Lalu sampailah mereka di tanah Gosyen. Sementara itu, Yusuf menyiapkan keretanya dan pergi ke Gosyen menemui Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan ayahnya, ia memeluk ayahnya dan menangis lama sekali pada bahunya. Kata Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dan seisi keluarga ayahnya, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka adalah peternak. Mereka membawa kambing domba dan lembu serta segala milik mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' kamu harus jawab, 'Hamba-hambamu ini peternak sejak kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami. Dengan demikian kamu boleh tinggal di tanah Gosyen, sebab semua gembala kambing domba adalah suatu hal yang menjijikkan bagi orang Mesir.'" Yakub mendapat tanah milik dari Firaun. Yusuf pergi memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing domba, lembu dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Sekarang mereka ada di tanah Gosyen." Ia membawa 5 orang dari antara saudara-saudaranya itu menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka pada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala kambing domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Mereka berkata lagi kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai pendatang, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan ternak hamba-hambamu ini, dan oleh karena dahsyatnya kelaparan itu di tanah Kanaan, sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen." Lalu kata Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Bawalah ayahmu dan saudara-saudaramu menetap di tempat terbaik di negeri ini. Biarlah mereka tinggal di tanah Gosyen. Jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang mempunyai kemampuan, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf juga membawa Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memberi salam kepada Firaun. Kemudian Firaun bertanya kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Masa pengembaraanku sebagai pendatang adalah 130 tahun. Masa hidupku itu singkat dan penuh kesusahan. Belum mencapai umur nenek moyangku sewaktu mereka mengembara sebagai pendatang." Kemudian Yakub memohonkan berkat kepada Firaun, lalu keluar dari hadapan Firaun. Yusuf membawa ayahnya dan saudara-saudaranya ke tempat terbaik di negeri itu dan memberikannya kepada mereka sebagai tanah milik di tanah Mesir, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan persediaan makanan sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat dahsyat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah tak berdaya karena kelaparan itu. Lalu Yusuf mengumpulkan seluruh uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan sebagai pembayaran gandum yang mereka beli. Yusuf membawa uang itu ke istana Firaun. Setelah uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan habis, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di hadapanmu? Sebab uang kami sudah habis." Jawab Yusuf, "Jika uangmu habis, berilah ternakmu, dan aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Yusuf memberi makanan kepada mereka sebagai ganti kuda, kawanan kambing domba, kawanan lembu, dan keledai.
ia menyediakan bagi mereka makanan sebagai ganti segala ternak mereka pada tahun itu. Setelah tahun itu berakhir, mereka datang kepada Yusuf pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Kami tidak dapat menyembunyikan dari tuanku bahwa uang kami sudah habis, dan ternak kami sudah menjadi milik tuanku. Tidak ada lagi yang tersisa bagi tuanku, kecuali diri kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, lalu kami dengan tanah kami akan menjadi hamba Firaun. Berikanlah benih supaya kami tetap hidup, jangan sampai mati, dan supaya tanah itu jangan terlantar." Lalu Yusuf membeli seluruh tanah orang Mesir untuk Firaun. Semua orang Mesir menjual ladangnya masing-masing karena dahsyatnya kelaparan yang menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Ia memperhambakan rakyat dari ujung wilayah Mesir yang satu sampai ke ujung lainnya. Hanya tanah para imam yang tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Kata Yusuf kepada rakyat, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Pada waktu panen, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, sedangkan yang 4 bagian lagi menjadi benih untuk ladangmu, makanan bagimu dan seisi rumahmu, serta makanan anak-anakmu." Lalu kata mereka, "Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Kiranya kami mendapat kemurahan hati tuanku, agar kami menjadi hamba Firaun." Demikianlah Yusuf membuat ketetapan mengenai tanah di Mesir yang berlaku sampai sekarang. 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Yakub menjelang ajalnya. Israel menetap di tanah Mesir, di tanah Gosyen. Mereka memperoleh tanah milik di situ, beranak cucu dan bertambah sangat banyak. Yakub hidup 17 tahun di tanah Mesir, sehingga hari-hari hidup Yakub mencapai 147 tahun. Ketika ajal Israel mendekat, ia memanggil Yusuf anaknya dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah mengubur aku di Mesir. Aku ingin mendapat perhentian bersama nenek moyangku. Sebab itu, bawalah aku keluar dari Mesir dan kuburkanlah aku di kuburan mereka." Jawabnya, "Aku akan melakukan seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Yakub pun bersumpah kepadanya, lalu Israel sujud di bagian kepala tempat tidurnya.